Halo, gue host 1. Dan gue host 2. Dukung channel kami terus dengan cara like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Tamaniak tidak ketinggalan podcast baru kami. Terima kasih. Tapi nyaring di telinga, dia ngomongnya gitu. Ini masih biasa aja kan? Masih biasa aja. Terus makin nyaring tapi halus. Om gue iseng ngeliat ke kiri. Pas lihat ke kiri itu ada gantungan ayunan zaman dulu gitu, ayunan buat bayi yang dari kain. Ya, oke, gue ada gambaran. Nah itu katanya biasa digunain buat gue kalau misalnya lagi masak atau apa, ditaruh di situ gitu loh, biar nggak rewel. Terus om gue ngedeketin itu si ayunan ini. Pas dilihat ayunannya ada boneka bayi. Jadi om gue mikir, ngapa sih nih di sini, bikin takut aja. Dimasukin sama om gue ke dalam lemari. Padahal nih sebelum di ayunan tuh boneka ada di luar, ditaruh sama mami. Di pintu depan. Pintu depan kan, maksudnya nggak dalam rumah kan? Dalam rumah, tapi dalam rumah. tapi di depan posisinya. Oke. Gitu. Terus Dia masukin lemari karena dia ngerasa serem banget sih nih, ngapa boneka ada di sini gitu intinya. Ya udah, akhirnya om gue mau ngelanjutin makannya. Tiba-tiba denger lagi suara orang nangis, makin jelas tapi makin kecil. Gimana ya cara ngejelasinnya, maksudnya terdengar tapi tuh suaranya lirih, halus gitu. Dia kaget, ini suara dari mana kayak gitu. Sedangkan rumah gue itu untuk jarak ke rumah lain itu jauh. Jadi kalau ada suara nangis atau apa tuh kayak gak begitu terdengar lah, cuma ini tuh kedengaran kayak gitu. Kalau mikir temannya lagi iseng, tadi udah dicek sendiri itu nggak ada orang gitu kan. Mulai merinding om gue, terus ngeliat ke arah ayunan tadi, ayunannya gerak. Jadi tuh ayunannya tuh kayak ada per gitu kan ya. Jadi ayunannya tuh kayak gerak. Nah kalau misalnya sekedar gerak kiri kanan itu mungkin kena angin. Ini ngeper, pernya tuh jadi kayak kelonjak gitu loh. Kaget om gue kan. Terus juga kayak ini kayaknya pusat suara dari sini gitu kan. Pas ngeliat kaget banget om gue karena yang dia lihat si boneka tadi balik ke ayunan itu. Padahal udah ditaruh sama om lo, taruh di lemari. Tapi balik lagi ke ayunan. Tapi dengan kondisi dia tertawa lebar, tangannya bisa gerak sambil mencengkram kiri kanan ayunan, dan matanya melotot. Serem juga berarti. Makanya nerornya. Terus karena om gue kaget, piring pecah, dia langsung lari keluar untuk mencari pertolongan dari teman-temannya. Akhirnya om gue keluar, ceritalah sama temennya yang kebetulan rumahnya deket banget sama rumah kita. Jadi cerita, gue mau minta temenin ke rumah, takut tadi abis diteror sama boneka ponakan gue, intinya gitu kan. Terus ditanya sama bapak si temannya ini, rumah kamu tuh yang itu kan, intinya gitu kan. Iya gitu kan. Terus dibilang, wah banyak banget loh warga sekitar sini yang sering ngeliat subuh-subuh itu di arah sumur sering ada perempuan berdiri, dibilang gitu. Terus di arah pohon di situ tuh, jadi halamannya kan luas banget. Jadi halaman belakang itu ada pohon mangga gede banget. Nah di pohon mangga situ banyak yang juga kadang ngeliat ada pocong, ada perempuan. Karena walaupun jarak rumah gue ke rumah orang lain itu jauh, cuman buat pagar kita tuh nggak begitu tinggi. Jadi dari rumah orang ke rumah kita tuh dia masih kelihatan
Dan lagi di belakang rumah gue itu, rada samping sih bukan belakang, itu rumah-rumah orang pada ngadepnya ke pagar gue semua. Jadi katanya orang-orang situ udah biasa ngelihat si hantu-hantu atau makhluk ini ada berkeliaran di rumah gue. Berarti gitu. boneka kakak lo nih bisa dibilang dirasuki sama roh salah satu yang nunggu Di rumah lo. Bisa jadi kayak gitu, karena memang banyak banget kejadian-kejadian aneh yang ada di situ. Karena sebenarnya yang bisa ngerasa dari keluarga gue itu lumayan banyak. Nah, salah satunya om gue ini juga bisa, yang gue ceritain tadi. Berarti lu, om lu sama kakak lu? Oma, kakak, Oke. terus sepupu ada beberapa juga. Jadi emang Lumayan banyak lumayan ya. Berarti banyak. keluarga lu dilengkapi sama orang-orang yang peka Iya. terhadap kehadiran mereka yang tak kasat mata. Tapi kita berbeda-beda tuh cara menerimanya beda-beda, tapi sama-sama bisa merasakan kayak gitu. Tapi yang bisa melihat tuh siapa? Lu doang atau gimana? Om gue bisa. Oke. Kalau saudara-saudara, sepupu-sepupu itu kebanyakan lebih bisa merasakan auranya. Aura. Oke. Sesekali pernah ngeliat, tapi itu yang energinya besar banget. Terus kalau yang dari rumah gue ini sebenarnya kan tadi gue udah bilang kalau bukan cuma cerita itu aja, tapi banyak banget. Gue nggak tahu ini bakal bisa diceritain sekarang atau nanti. Menurut lo gimana? Menurut gue sekarang nih yang boneka dulu, ntar pengalaman lu atau teman lu atau dari keluarga lu bisa lu ceritain di episode selanjutnya. Soalnya juga tentang rumah ini mungkin bisa gue ambil beberapa cerita yang menurut gue bagus atau jadi menarik. Episode ya. Ada beberapa episode, mungkin gue bakal ngambil sekitar 2 cerita lagi yang menurut gue bagus. Oke. Ya udah, sekian cerita dari gue dan keluarga gue. Mungkin buat kalian yang mau nanya tentang pengalaman ini atau kalian punya pengalaman serupa juga boleh tanya-tanya langsung. Mungkin bisa di Instagram melalui komentar, DM, atau nanya juga di email bisa juga. Ya kalau email lebih tepatnya cerita kalian sih, pengalaman kalian, teman kalian atau keluarga kalian ceritain, nanti kirim ke email. Tapi harus jelas ya, nanti siapa cerita yang jelas nanti bakal kami angkat ke podcast episode selanjutnya. Gitu aja. Ya udah, sekian dari kami di Adventure Mystic. Tetap dengerin podcast dari kami, tetap dukung kami terus di Adventure Mystic. Doain kami juga bakal bisa buat YouTube untuk mengangkat cerita-cerita ini secepatnya. Ya biar jangkauannya itu luas ya. Lebih luas lagi. Ya udah, jadi gitu aja ya guys, mohon doanya aja. Ya dan bye.